Hai teman-teman, selamat siang. Nama saya Fili Siregar, saya di kelas 4A. Siang, saya akan bacakan hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Happy Sunday all. Ibadah sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Amalia lagi mikiran apa sih? Kak Vivin, tuh kita dorin. Iya nih. Ayo lagi ngapain? Maaf, Kak Maria lagi mikirin nih. Ada nggak ya kira-kira temen yang setia di saat kita susah? Ada lah, masa nggak ada sih Kak Maria? Oh iya, Kak Vivin. Bang, kasih tahu nggak ya Kak Vivin? Kasih tahu. Kasih tahu. Oh iya, kita anak-anak Tuhan, kita harus kasih tahu yang benar. Ada Kak Maria, Siapa tante? yang selalu menolong kita dikala kita lagi susah, dikala kita lagi senang, ya dia selalu menolong kita. Apa? Kita hitungnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Nah, yes. Ayo, Kak Maria, Kak Vivin gimana? Betul nggak tebakan kita? Betul banget Tante Ica. Ada juga tuh lagunya Tante Ica Kak Maria. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, sebelum kita menyanyikan lagunya, mari kita sapa adik-adik di rumah nih. Yuk, Tante Ica, kita bangkit ya Kak Maria, yuk. Yuk. Halo adik-adik semuanya. Halo. Selamat pagi. Tante, kakak, adik-adik kayaknya belum semangat nih. Kita Betul. sapa sekali lagi ya. Oke. Kita hitung juga ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Nah, udah pada semangat nih Tante, Tuh, Kak kakak. Vivin, Kak Maria. Yuk kita semuanya menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Yuk kita nyanyikan lagunya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu
semua, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita semuanya berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan, karena kami anak-anak-Mu boleh Engkau berikan kesempatan untuk beribadah kepadamu secara online. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berkenan untuk memimpin kami, untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Tolong kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga melakukan aktivitas dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih Kak Vivin, Tante Ica. Sama-sama. Sekarang Kak Maria sudah tahu kalau ternyata masih ada sahabat yang selalu bersama kita, setia dengan kita di saat susah maupun senang, selalu bersama kita, nggak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Sip, betul teman-teman semua ya, dan anak-anak Kak Maria semua dapat sukacita. Yeay. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Nanti ada dari beberapa teman-teman adik-adik yang akan menyanyikan lagu tersebut. Adik-adik di rumah semuanya ikut nyanyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama kakak. Siap Kak Vivin, Kak Maria, yuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Nah, hidup kita itu seperti bejana tanah liat di tangan Tuhan, di mana Tuhan terus membentuk kita agar kita dapat serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, tugas kita apa adik-adik? Tugas kita adalah berserah dan taat kepada Tuhan yang membentuk kita, agar kita dapat menjadi anak-anaknya. Anak-anak Tuhan Yesus ya. Betul, Tante Ica. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui celengan yang sudah adik-adik buat di rumah, atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk scan barcode yang ada di sebelah kakak Vivin dan juga Tante Ica. Yuk anak-anak semua dan kakak-kakak, kita nyanyikan bersama-sama lagu Ku Diberikan Kidung Yang Baru. Bersama-sama ya. Tante Ica. Siap. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas persembahan yang kami berikan ini. Tuhan berkati sehingga persembahan yang kami berikan ini untuk memuliakan dan kerajaan-Mu yang surga, dan biarlah semuanya ini mendapatkan sukacita buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya dan juga mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Benar Kak Vivin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk semuanya adik-adik kita bangkit. Kita akan bernyanyi bersama Tante Ica dan juga Kak Vivin dan Kak Maria. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Satu kali lagi adik-adik. Ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Yuk kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh
diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Setelah sebelumnya kami sudah boleh memuji nama Tuhan dan juga memberikan tanda syukur kami melalui persembahan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sentuh hati kami untuk boleh melihat dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu ingat gak ceritanya apa? Ya. Nah, kalau yang ada ingat, 2 minggu lalu itu tentang cerita mengenai turunnya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Allah juga. Ya, kita jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, yang merupakan Allah Tritunggal. Ya. Nah, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita baca dulu yuk firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ya. Kita akan baca bersama-sama, buka Alkitabnya dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Udah ketemu belum adik-adik? Ya. Yuk, mari kita baca bersama-sama ya. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita sudah baca firman Tuhan ya. Dan sebelumnya yuk kita akan lihat dulu ya. Ada salah satu teman Om yang sedang lagi jalan-jalan. Yuk kita lihat yuk. Apa sih yang dia sedang lakukan ya. Ceklek. 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 Hai teman-teman, apa kabar? Namaku Denny. Ya, aku temannya Om David. Ya, aku lagi jadi ini nih, lagi turis. Ya, lihat nih, aku lagi jalan-jalan. Ya, di hutan ini nih. Aku mau cari air terjun. Ya, aku dengar dari temanku ada air terjun yang bagus banget pemandangannya. Ya. Aku pengen foto-foto ya. Aku suka traveling nih. Ya, udah siap kamera. Ya, mau difoto gak? Coba kayak. Siap ya? Ceklek. 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 Nah, nanti aku kirim fotonya ya. Nah, sekarang aku mau jalan dulu, mau lanjut dulu ya. Mau cari air terjun yang bagus itu. Ya, tungguin aku ya.
aku udah cari air terjun tadi, ya. Ternyata nggak ketemu, sudah 2 jam. Nah, panas, ya. Aku capek, haus pula, ya. Ternyata sulit, ya. Kita harus punya peta sebetulnya, ya. Kemarin aku nggak cari petanya, gitu ya. Jadi aku pikir, mungkin gampang nih, mudah carinya. Ternyata susah, ya. Duh, gimana ya? Punya ide gak gimana caranya supaya bisa ketemu? Gimana kalau kita tanya sama penduduk aja, ya? Pasti mereka lebih tahu, ya. Dan mereka tinggal di sini, ya. Yuk kita cari orang yang kita bisa tanya, ya. Itu ada tuh, ya. Yuk tanya yuk. Pak, selamat siang. Boleh tanya, Pak? Selamat siang juga, Dek. Ini aku mau ke air terjun yang di sekitar sini, Pak. Yang katanya bagus banget tuh, bertingkat-tingkat gitu ya. Aku senang foto-foto, Pak. Aku udah cari 2 jam, nggak ketemu-ketemu, ya. Bapak bisa kasih foto juga, Pak, supaya nanti aku bisa ke air terjun tadi. Mau ke air terjun? Oh, itu udah tidak jauh kok dari sini. Ya, nah nanti adik tinggal jalan ke arah utara. Kira-kira 2 kilometer, lalu belok kanan. Jalan terus. Setelah sampai di pertigaan, ya, belok kiri. Nah, setelah jalan lagi, tidak jauh dari sana akan mulai terlihat air terjunnya. Ya. Berarti nanti saya jalan terus ke arah utara, naik ya, Pak ya. Kira-kira 2 kilometer. Setelah itu belok kanan. Kemudian ada pertigaan, belok kiri ya. Lalu tidak jauh dari sana akan kelihatan air terjunnya ya. Oke Pak, makasih banget ya atas pertolongannya, udah memberikan petunjuk kepada saya ya Pak ya. Oke, selamat siang. Oke, adik-adik udah dapat petunjuk ya. Yuk kita cari lagi yuk. Adik-adik ketemu lu ya. Ketemu ini dia air terjunnya ya. Aku mau foto-foto dulu ya. Teplek. Nah, sekarang kita selfie ya. Teplek. Aku seneng banget ya. Akhirnya air terjun yang aku cari-cari ketemu juga ya. Awalnya nggak ketemu tadi, tapi setelah bertanya kepada bapak-bapak tadi ya, akhirnya ketemu juga ya. Jadi ternyata kalau kita tersesat, kalau kita tidak tahu arah yang kita harus tuju, kita bisa tanya ya. Tapi kalau dikasih petunjuk, kita bisa dapat mencapai tujuan yang kita mau ya. Oke, aku mau foto-foto lagi ya. Nanti kita ketemu lagi. Nah, adik-adik udah ya, tadi ketemu sama temannya Om ya. Namanya siapa tadi? Ya, namanya Denny ya. Nah, teman Om ini tuh senang fotografi, senang traveling gitu ya. Senangnya melihat pemandangan-pemandangan bagus ya. Nah, tadi dia mau kemana? Ke air terjun ya. Tanya bagus, jadi dia mau lihat ke sana untuk foto-foto ya. Tapi ternyata mudah gak mencari air terjun yang dia mau foto tadi? Ternyata tidak ya. Sampai dia 2 jam harus berputar-putar cari, tidak ketemu juga itu air terjunnya ya. Akhirnya dia dapat ide untuk bertanya kepada penduduk di sana ya, yang lebih tahu di mana
dan tempat dari air terjun yang dia ingin datangi tadi, ya. Dan ketika sudah dikasih petunjuk, ya, dikasih tahu bagaimana cara mencapai air terjun tadi, akhirnya dia tibalah di tujuannya, ya. Jadi dia sampai ke air terjun yang ingin dia datangi dengan bantuan petunjuk dari orang yang lebih tahu, ya, di sana, ya. Nah, teman-teman, adik-adik semua, begitu pula dalam kehidupan kita, ya. Dalam menjalani kehidupan Kristen, ya, kehidupan kita sehari-hari, kan pasti ada hal-hal yang bisa mengganggu kita, ya. Ada hambatan-hambatan, ada kesulitan, misalkan kita ada masalah dengan teman-teman kita di sekolah, ya. Ada anak yang nakal nih, gitu ya. Atau bagaimana sih menghadapi misalkan ulangan-ulangan yang sulit, gitu ya. PR yang banyak, ya. Atau gimana ya caranya bisa lebih taat kepada orang tua, misalkan, ya. Kita pengen jadi anak yang baik, ya, taat sama orang tua, taat sama Tuhan. Gimana ya caranya, ya? Petunjuknya seperti apa sih? Nah, adik-adik, ya, Tuhan tadi dalam bacaan kita memberikan Roh Kudus, ya, ke dalam hati kita, ya. Setiap orang percaya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan kita sudah mengundang Yesus ke dalam hati kita, dia akan memberikan Roh Kudusnya masuk dalam hati kita, ya. Nah, Allah Roh Kudus ini yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya. Salah satunya misalkan kalau kita baca firman Tuhan, gitu ya. Nah, kita harus berdoa dulu, ya, minta bimbingan Roh Kudus agar dijelaskan ini maksudnya apa sih, ya. Minta tolong agar ketika kita baca firman Tuhan kita jadi mengerti, ya, apa maksud dari Tuhan dalam bacaan yang kita baca, ya, misalkan, ya. Atau misalkan saya ini kok sekarang pengennya main terus nih, ya, pengennya main, belajar kok jadi malas, gitu ya. Nah, itu berdoa, minta petunjuk dari Roh Kudus, ya, dari Allah, dari Roh Kudus agar diberikan jalan keluarnya. Roh Kudus, seperti apa ya supaya nanti aku bisa tahan godaan? Wah, kalau pengen main terus, gimana caranya? Ya, supaya aku bisa berhenti main dan mulai belajar, ya. Nah, itu salah satu peran dari Roh Kudus yang diberikan kepada hati kita, yaitu membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya. Juga bisa membantu memberikan arti pada waktu kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti, ya. Nah, berikutnya ada lagi peran dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, ya. Namun, yuk kita nonton dulu video di mana nanti ada satu orang teman Om lagi, ya, namanya Chelsea, ya. Kita lihat ya videonya, ya, perhatikan baik-baik. Aduh, aku kenapa nih? Kok perasaanku nggak enak? Biasanya nggak gini deh. Kenapa ya? Perasaan aku bersalah gitu. Seperti ada yang mengingatkan aku kalau aku tuh melakukan kesalahan. Aku melakukan apa ya tadi? Iya, aku baru ingat. Tadi Mama suruh aku merapikan kamar. Memang sih kamarku berantakan banget. Banyak mainan, baju berantakan, buku-buku berserakan. Tapi kan nanti aku juga pakai
pakai lagi. Makanya aku biarin aja. Tadi aku bilang sama mama kalau aku lagi sibuk belajar supaya aku gak jadi beresin. Padahal sih besok gak ada ulangan. Aku cuma main dan pura-pura belajar. Wah, kayaknya aku udah bohong deh sama mama dan melawan perintah mama karena aku nggak beresin kamarku. Aku sudah buat 2 kesalahan hari ini. Mana ya? Ini. Halo Chelsea, apa kabarnya nih? Halo Om. Kok kelihatannya sedang galau Chelsea? Ih, kok Om tahu sih kalau aku lagi galau? Iya nih Om, aku lagi gak enak perasaannya. Kok kayak ada suara yang mengingatkan aku gitu. Mengingatkan tentang apa tuh, Chel? Gini Om, tadi aku bohongin mama. Aku lagi asik nonton. Terus, mama suruh aku beresin kamar. Memang sih, kamar aku berantakan. Terus, banyak mainan, baju-baju, buku-buku. Nah, karena aku lagi nonton, aku bilang sama mama, aku lagi belajar. Padahal besok nggak ada ulangan. Wah, gimana? Waduh, kamu jadi berbohong dong. Iya. 2 kali lagi lu bohongnya. Oh, betul. Iya Om, ada suara yang ingetin aku kalau aku udah berdosa sama Tuhan karena udah berbohong sama mama. Sekarang aku merasa bersalah. Nah, Chelsea, tahu gak sih kenapa kamu itu ada yang mengingatkan di hati kamu? Ya? Nggak tahu Om. Dan juga kamu jadi peka terhadap dosa atau kesalahan yang kamu lakukan. Oh, emang kenapa? Chelsea, kamu udah percaya belum sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Sudah Om. Udah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kamu belum? Sudah Om. Waktu aku di sekolah minggu, aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku dan mengundang Tuhan Yesus masuk dan memerintah hatiku. Nah, pada waktu kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga Tuhannya Chelsea, Roh Kudus masuk ke dalam hati kamu, ya. Nah, Roh Kudus itulah mengingatkan kamu kalau melakukan dosa, ya. Dialah yang membuat Chelsea jadi peka dan menyadari kalau kamu telah melakukan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Baik, ya. Makanya kalau Chelsea setelah berbuat dosa, pasti dalam hati kamu ada yang mengingatkan, ya. Dan juga perasaan kamu jadi tidak enak dan galau, ya. Oh, gitu ya Om. Jadi Roh Kudus yang mengingatkan aku kalau aku jadi peka terhadap dosa-dosa yang aku lakukan. Tuh, ya. Wah, Roh Kudus itu baik ya Om. Membantu aku supaya aku menjadi anak Tuhan yang bertambah baik setiap hari. Iya Chelsea, bila kita selalu taat mendengarkan teguran dari Roh Kudus yang dalam hati kita, maka kita akan jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan
dan orang tua kita. Oh, Ya. gitu. Nah, sekarang karena Chelsea sudah tadi melakukan perbuatan yang mendukakan Tuhan dan juga orang tua, sekarang Chelsea harus berdoa mohon ampun sama Tuhan Yesus ya. Mengakui sudah bersalah ya. Oke, Om. Dan nanti jangan lupa minta maaf juga sama Mama ya. Udah berbohong ya. Oke. Yuk, sekarang Chelsea doa ya. Oke, Om. Aku mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, aku minta maaf karena udah berbohong sama Mama. Tapi aku bersyukur karena ada Roh Kudus yang mengingatkan aku kalau aku sudah berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti aku juga mau minta maaf sama Mama supaya aku tetap jadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Om udah dikasih tahu. Sama-sama Chelsea ya, tetap jadi anak Tuhan yang baik ya. Oke. Nah, adik-adik, siapa tadi teman Om yang lain? Si boneka lucu itu. Siapa namanya? Ya, Chelsea. Nah, apa tadi yang Chelsea rasakan? Ya. Nah, iya. Ya. Sekarang Chelsea itu kok suka jadi peka ya, jadi mengerti ya. Mana yang salah, mana yang benar, ya, mana yang tidak boleh menurut firman Tuhan, ya, mana yang boleh, ya. Dulu itu dia, tadi contohnya suka membantah sama orang tua, ya. Kalau dia membantah sama orang tua, kalau dulu kayaknya biasa-biasa aja, gitu ya, nggak merasa bersalah, gitu ya. Kalau sekarang tadi apa rasanya? Kok rasanya ada yang menegur ya, rasanya kok, wah, dia tahu harusnya nggak boleh ya melanggar perintah Tuhan tuh, tidak hormat kepada orang tua, ya. Kalau melawan perintah orang tua berarti nggak hormat dong, ya. Nah, sekarang dia jadi tahu, ya, jadi sadar gitu ya, kok dia jadi peka gitu ya. Tiap kali dia melakukan dosa, dia rasa nggak enak, ya. Dia rasanya, wah ini nggak boleh nih, gitu ya. Jadi sekarang sudah berubah, ya. Kalau dulu bikin kesalahan, dia cuek aja, gitu ya. Dia nggak merasa apa-apa, ya. Sekarang dia kalau berbuat salah, ya, pada orang tua atau melanggar firman Tuhan, ya, isengin atau menjahatin temannya atau adiknya, dia merasa bersalah sekarang. Ya, dia tahu bahwa iya ini nggak boleh, gitu ya. Jadi, nah itu teman-teman, itu karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang membuat hati kita menjadi peka terhadap hal-hal yang mendukakan Tuhan. Mendukakan Tuhan kayak apa sih? Ya, mendukakan Tuhan yaitu perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Ya. Kalau kata firman Tuhan nggak boleh, lalu kita lakukan, berarti kita sudah berdosa, Bu. Ya, karena sudah melawan perintah Tuhan, ya, melanggar firman Tuhan. Nah, ya, nah jadi kalau adik-adik, kalau rasanya sedang bingung boleh apa tidak, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, minta agar Roh Kudus terus mengingatkan kita, ya, membuat hati kita lembut dan peka terhadap kehendak dari firman Tuhan, ya, kehendak dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita, ya. Dia ingin agar kita setia melakukan firman-Nya, ya, menjadi anak Tuhan yang baik, ya, yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua kita, ya. Nah, jadi kita belajar apa hari ini? Yang pertama tadi apa? Roh Kudus memberikan kita petunjuk, ya. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, ya,
bacalah firman Tuhan. Ya, nanti Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa memahami, mengerti firman Tuhan kayak apa, seperti apa, ya. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan tahu Allah kita mau melakukan apa sih, ya. Karena kehendak Allah itu ada semua di dalam Alkitab kita, firman Tuhan kita. Nah, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, kita baca, dan nanti Roh Kudus akan membantu kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan dijelaskan, oh artinya ini, artinya itu, ya. Yang kedua tadi apa? Yaitu menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, ya, membuat kita peka akan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Bapa kita, ya. Nah, dengan demikian kita kalau terus diingatkan oleh Roh Kudus, kita harus dengar, ya. Ketika Roh Kudus mengatakan, itu salah, itu berdosa, nah kita harus dengar, ya, taat, ya, jangan lakukan, ya. Ketika Roh Kudus bilang itu dosa, nah kita langsung batalkan niat kita untuk melakukan itu, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita taat dengar-dengaran sama perintah Roh Kudus, ya, yang kita rasakan dalam hati kita, ya, kita akan selalu jadi anak Tuhan yang baik, yang taat, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, jadi anak-anak ingat ya, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus adalah pertama memberikan petunjuk, ya, membantu kita untuk menjalani kehidupan Kristen kita. Yang kedua yaitu menginsafkan akan dosa kita dan membuat kita peka terhadap firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, jadi setelah ini selalu ingat dengarkan Roh Kudus dalam hati kita, ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan, ya. Ambil Alkitabnya, buka dari Yohanes 14 ayat 26. Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat 26. Yuk kita baca bersama-sama dulu, ya. 3, 2, 1. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sudah hafal ya. Jadi adik-adik hafalkan ini, ya, ayat ini sebagai pegangan bahwa Roh Kudus akan menolong kita, ya, untuk mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, mengingatkan mengenai firman Tuhan yang telah kita dengar untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali Tante Ivi bisa berjumpa kembali dengan adik-adik untuk kita mengerjakan aktivitas bersama-sama, ya. Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pekerjaan atau karya Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas yang diambil dari perikop yang tadi adik-adik sudah dengarkan, yaitu dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Kita akan memakai ayat-ayat dalam perikop tersebut untuk mengerjakan soal-soal hari ini. Nah, adik-adik, soal hari ini sudah dikirimkan melalui wali kelas kalian masing-masing kepada orang tua kalian. Nah, kalau sudah di-print nanti kalian tinggal mengerjakan. Tapi kalau kalian tidak bisa print dokumen ini tidak apa-apa. Nanti bisa dibuka di gadget lalu bisa dikerjakan di kertas atau di buku tulis kalian masing-masing, ya. Nah, sekarang Tante Ivi akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini. Yuk, kita dengarkan baik-baik, ya.
Untuk membuat aktivitas hari ini, kalian perlu menyiapkan Alkitab kalian dan dibuka di Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Lalu, kalian diminta untuk menyusun huruf-huruf acak yang ada di sebelah kotak-kotak kosong itu menjadi kata-kata yang benar sesuai perikop Alkitab tersebut. Nah, kata-kata yang dicari itu ada di bagian yang sudah dikosongkan di dalam perikop yang ada di sebelah kanannya. Jadi kalian pasti dengan mudah bisa menemukan kata-kata yang dimaksudkan di situ. Setelah itu, temukanlah kata rahasia dengan mengurutkan huruf sesuai dengan angka yang tertulis di bawah kotak-kotak yang ada angkanya ya. Nah, setelah kalian menemukan kata rahasia itu, sekarang kalian melihat di sebelah kanan bagian bawah. Di situ kalian diminta untuk melakukan refleksi. Tadi dalam firman Tuhan kita sudah mengetahui ya bahwa Roh Kudus menyadarkan kita akan perbuatan yang tidak benar atau berdosa. Nah, apakah Roh Kudus pernah menyadarkan kalian? Tuliskan pengalaman-pengalaman kalian tentang hal itu pada sebuah kertas, lalu kalian berdoa supaya Roh Kudus terus menolong untuk taat dan menuruti firman Tuhan. Setelah refleksi, kalian juga boleh menuliskan ayat hafalan di bawah refleksi yang sudah kalian tuliskan ya. Mudah bukan aktivitas hari ini? Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana? Kalian sudah jelas ya cara mengerjakannya? Yuk, sekarang kalian boleh mengerjakan aktivitas ini. Kalau sudah, jangan lupa difoto, lalu dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, selamat mengerjakan adik-adik semuanya. Dah. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas nih, Tante, Kakak. Betul, Kak Vivin, Kak Maria. Dan tidak terasa ya, waktu kita udah di penghujung. Tapi Tante Ica, Kak Vivin, dan Kak Maria, kita tadi udah mendapatkan dan mendengarkan firman Tuhan. Lanjut Kak Maria. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri bagian kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya firman yang kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami melakukan aktivitas. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Sampai ketemu di ibadah Zumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.